sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya Paskah. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan kita. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah memperingati, menghayati, merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Paskah. Kita akan mulai dalam satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Pembimbing ibadah Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Litani kebangkitan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau pujikan, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Mari kita bertemu dengan Yesus dan alive, alive, alive.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita untuk menaikkan syukur kita di hari kebangkitan ini. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Allah kami, Allah yang hidup, 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 hidup. Yesus hidup selamanya. Hari kebangkitannya menjadi hari kemenangan bagi seluruh umat manusia yang berdosa sudah ditebus, maut sudah dikalahkan. Kami memiliki kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh hati kami penuh dengan syukur saat ini Tuhan, karena Tuhan izinkan kami untuk menikmati hadirat Allah di dalam rumah Tuhan ini. Kami boleh bersorak-sorai, mengekspresikan sukacita kami akan kemenangan Tuhan Yesus bagi kami semua. Biarlah Tuhan melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini, iman kami sungguh dibangkitkan. Kami boleh sungguh-sungguh meyakini ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah memandang hari ke depan, kami dengan penuh keyakinan menjalani hari-hari kami, apapun yang ada di depan kami, sekalipun kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari esok, tapi bersama-sama Tuhan kami pasti akan dimampukan, kami akan dikuatkan, bahkan kami akan diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di dalam kesempatan doa ini, kami kembali teringat akan saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit, entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka semua, sekalipun kami tidak menyebutkan nama mereka, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kami. Kami mendoakan mereka Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa melawat mereka, menjamah bagian-bagian lemah tubuh mereka. Biarlah mereka oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, oleh kemenangan Yesus Kristus disembuhkan. Kami mendoakan, kuatkan, teguhkan iman mereka, hiburkan hati mereka Tuhan. Begitu juga seluruh keluarga yang mengasihi, seluruh keluarga yang merawat, yang melayani. Biarlah mereka semua diberikan sukacita, diberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga membawa segala pergumulan dan beban hidup kami yang tidak dapat diungkapkan satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melihat jauh ke dalam hati kami, dan di atas setiap pergumulan hidup kami, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang berkemenangan dan berikan kekuatan untuk kami dapat menghadapinya Tuhan. Dan biarlah kami boleh Tuhan senantiasa gendong kami, Tuhan senantiasa berikan kepada kami kemampuan Tuhan, untuk kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan Tuhan senantiasa akan menyertai dan memimpin setiap komponen yang ada di dalam GKMI Pati ini, baik itu seluruh jemaat kami, para aktivis gereja, untuk pengurus-pengurus komisi dan juga majelis dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami semua di dalam kesatuan hati, di dalam kebersamaan yang indah, dapat melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan biarlah kami boleh semakin mengerti apa yang dikehendak Tuhan bagi GKMI Pati. Dan biarlah GKMI Pati hanya boleh melakukan kehendak Tuhan saja, sehingga gereja ini dapat terus bertumbuh di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami siap untuk Kau pakai menjadi berkat bagi orang-orang banyak yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah mereka semua Tuhan taruh hikmat di dalam hati mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh hanya memikirkan kehendak Tuhan dan kepentingan masyarakat banyak di negeri tercinta Indonesia ini,
sehingga Tuhan semakin hari masyarakat kami boleh semakin dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, kerukunan, keadilan. Dan secara khusus kami mendoakan untuk Kabupaten Pati, Kota Pati, tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin Kabupaten Pati, agar mereka juga dapat menyejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Dan terlebih lagi Tuhan, seluruh masyarakat dapat hidup dengan rukun berdampingan sekalipun kami ini berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Tetapi kami tidak melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus memisahkan kami, yang harus menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kami. Tetapi ini menjadi kekayaan untuk kami bersama-sama membangun Kabupaten Pati lebih baik lagi. Terpujilah namamu, ini seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mohon kiranya Kau mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit kami berdoa. Amin. Karya penebusan Tuhan Yesus merupakan tindakan nyata akan kasih Tuhan kepada kita umatnya. Tak terpisahkan dari kasih Allah adalah tema yang akan melandasi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita angkat satu lagu pujian, Kristus bangkit, soraklah. Soraklah,
Ya Tuhan, ini saatnya bagi kami untuk duduk dengan diam, duduk dengan tenang, membuka hati kami sepenuhnya agar Roh Kudus bekerja dengan bebas, dan biarlah hati kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tersimpan di dalam hati kami dan boleh terpancar melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu siap untuk Kau pakai seturut dengan maksud dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan firman Tuhan, biar Bapak Ibu dan Saudari boleh menyimak dan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan sungguh memberkati bagi kita yang sungguh-sungguh tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi siapapun juga yang pernah merasakan kalah dan terpuruk dalam hidup ini, tentu mereka akan dapat merasakan apa yang berkecamuk dalam hati para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu penyaliban, pada waktu Yesus mati, di sekitar penderitaannya. Betapa tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam sekejap saja pada waktu itu, atau setidaknya selama 2 hari, dalam 2 hari para murid dan pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu benar-benar terbanting pada kenyataan yang sangat memilukan. Baru minggu lalu mereka semua menyambut hadirnya Tuhan Yesus di Yerusalem dengan teriakan yang menggema, Hosana, Hosana. Mereka
menyambut kedatangan Tuhan Yesus, bak seorang raja yang luar biasa yang akan memulihkan kejayaan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dalam sekejap teriakan Hosana, Hosana itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Begitu ngeri Bapak Ibu dan Saudara-saudari kematian yang melanda Tuhan Yesus. Yesus disiksa, dia dipermalukan sedemikian rupa. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana masa pada waktu itu begitu mudah diprovokasi, mereka begitu mudah digiring, dan kalau sudah terpancing Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya maka yang mereka akan dengan mudah hilang kendali dan dapat melakukan kekejian yang luar biasa. Apalah daya segelintir murid-murid pada waktu itu, beberapa orang murid Tuhan Yesus, jangankan bersuara atau melawan, menampakkan diri saja, pada waktu itu mereka tidak punya nyali. Dan sepanjang waktu kemudian hanya ada rasa takut dan was-was melanda mereka. Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka lagi. Kekuatan mereka seolah-olah dilucuti, dan kegerakan yang baru muncul diberangus begitu cepat. Sabtu sunyi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan menjadi hari yang kelam dan lesu. Dan sementara itu bagi mereka hari esok itu sepenuhnya menjadi misteri. Dalam kondisi seperti itu pasti ya beragam tanya bisa muncul di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Apakah mereka akan selamat, atau mereka juga akan mengalami aniaya seperti yang dialami oleh guru mereka? Apakah mereka masih dapat beraktivitas dengan leluasa di tengah-tengah pengawasan yang begitu ketat dari otoritas pada waktu itu? Apakah kegerakan yang selama ini mereka lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masih dapat berlanjut atau harus berhenti seketika itu juga? Apakah pesan dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus itu masih dapat diteruskan? Tentunya dalam suasana yang sudah berubah total. Dan apakah para murid, para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu masih memiliki bonding, masih memiliki ikatan satu sama lain, dan berani untuk menjawab tantangan-tantangan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan? Dan lain-lain Bapak Ibu bisa dikasih pertanyaan-pertanyaan yang lain dapat muncul di dalam situasi yang begitu cepat berubah pada waktu itu, dan mereka tak sempat mengantisipasi sebelumnya. Memang Bapak Ibu bisa dikasih oleh Tuhan ada 2 kali atau bahkan 3 kali Tuhan Yesus memberitakan kepada mereka bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami siksaan, dan akan mati di kayu salib. Tetapi siapa yang menyangka kalau yang terjadi itu setragis itu? Mereka tak menyangka Bapak Ibu bahwa yang akan terjadi itu setragis itu, dan para murid tidak siap menghadapi realitas itu. Tapi saya rasa bukan hanya para murid pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua juga begitu. Jika di dalam kehidupan ini ya, tiba-tiba kita mengalami satu perubahan yang mendadak, perubahan yang menjungkir balikan situasi kehidupan kita.
Apalagi ketika kita kehilangan seseorang yang selama ini menjadi pusat kendali hidup kita, pusat kehidupan kita. Wah, pasti kita akan limbung, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasti secara manusia kita akan kehilangan arah dan dilanda kecemasan akan hari esok. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, terlebih pada para murid ya, dalam menghadapi kematian, dalam menghadapi kehilangan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan tidak heran kalau kita membaca dalam Injil-Injil, pada waktu itu murid-murid dikatakan mereka bersembunyi, mereka mengurung diri mereka di dalam rumah-rumah yang tertutup, yang terkunci rapat dengan pintu-pintu yang dipalangi, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, memang di mata dunia, Bapak Ibu, ya, apa yang dialami oleh para murid ini adalah sebuah kekalahan. Sebuah kekalahan. Mereka ditumpas sebelum sempat berkembang. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan bahwa bagi Allah kematiannya, kematian Tuhan Yesus itu seperti benih yang tertanam. Ia mati, tetapi sesungguhnya dia akan muncul kembali. Kemenangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, memang tidak ditandai dengan pedang atau kuasa kerajaan. Tidak dinyatakan dengan hal-hal seperti itu. Kemenangannya tidak dinyatakan dengan tahta, dengan mahkota. Tetapi kemenangannya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, jauh melampaui itu. Karena kemenangannya itu dinyatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus ini tentu jauh melampaui semua yang ada dalam konsep manusia tentang kemenangan. Jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat dibuat oleh tangan manusia. Mengapa saya mengatakan demikian? Mengapa kebangkitan ini merupakan kemenangan yang melampaui apa yang dapat manusia pikirkan? Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita cermati beberapa pokok dari firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama-tama, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa melalui kebangkitannya Tuhan Yesus itu tidak hanya bertahta ya, di dunia ini, tetapi firman Tuhan mencatat ya, kebangkitannya itu ya, menjadikan Tuhan Yesus bertahta di dalam kerajaan Allah. Ayat 34, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa yang namanya kemuliaan dan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus itu melampaui dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Jadi luar biasa kemenangannya, kebangkitannya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kemenangan Tuhan Yesus itu bukan sekedar menaklukkan musuh, tetapi menaklukkan maut. Di mana kuasa dosa, hukuman atas dosa, hukuman kekal itu ya, dengan tegas dinyatakan oleh firman Tuhan melalui kemenangannya, melalui kebangkitan dipatahkan, Bapak Ibu. Ya, saat itu juga yang namanya maut, hukuman kekal itu dipatahkan dan diganti oleh keselamatan dan hidup kekal. Coba Bapak Ibu pikirkan, adakah seorang raja yang hebat di dunia ini? Adakah satu ya, pembesar ya, di dunia ini yang dapat menghentikan maut, berkuasa atas hidup? Tidak ada, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ada itu ya, malahan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin itu justru mendatangkan maut, mendatangkan perang, mendatangkan kematian, kematian. Tuhan Yesus beda, dia menjauhkan maut, Bapak Ibu, dan dia memberikan kehidupan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan,
Firman Tuhan mencatat karena di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus dikatakan Dia akan menjadi pembela bagi kita. Di hadapan Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita ini sungguh-sungguh tidak memiliki sedikit pun dasar untuk membela diri kita. Karena yang ada di dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini hanyalah kesalahan di hadapan Tuhan. Yang ada di dalam hidup kita ini hanyalah dosa, kelemahan. Tetapi oleh Tuhan Yesus, di dalam kebangkitan dan kemenangannya kita dijauhkan dari murka Allah. Kita dibenarkan Bapak Ibu oleh tubuh dan darahnya yang kudus. Yang keempat Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, karena kebangkitannya hubungan kita dikatakan oleh firman Tuhan dengan Allah itu dipulihkan. Sehingga ya, dikatakan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Bahkan senantiasa mengasihi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tidak ada yang namanya tembok ya, apapun juga Bapak Ibu yang dapat memisahkan kita itu dari kasih Allah. Mari kita lihat dari firman Tuhan mengatakan baik maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, sesuatu makhluk lain, baik itu sekarang maupun yang akan datang, dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab Bapak Ibu, jika Allah di pihak kita, kata firman Tuhan menegaskan, jika Allah itu di pihak kita dan Dia di pihak kita. Jika Allah di pihak kita Bapak Ibu, siapakah yang dapat melawan kita? Siapakah lawan kita? Bapak Ibu dan saudara, mari kita pikirkan ini. Pernyataan firman ini sungguh tegas dan sungguh kuat, bahwa ini adalah kemenangan yang dahsyat. Ini adalah kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan ini adalah satu perkataan yang sungguh-sungguh kuat Bapak Ibu, yang menegaskan posisi kita di hadapan Allah. Posisi Bapak Ibu saudara-saudari di hadapan Allah yang sangat dikasihinya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya tersebut. Apakah ada Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan sesuatu yang lebih Bapak Ibu inginkan dari semua itu? Dikasih Allah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih bernilai dari itu? Pasti tidak. Benar Bapak Ibu? Pasti tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyatakan dengan sangat tegas, menyatakan kepada kita dengan sangat gamblang bahwa kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus itu sudah membawa satu dampak yang besar, dampak yang luar biasa bagi kehidupan para murid pada waktu itu, juga kehidupan kita para murid Tuhan di masa kini, bahkan kehidupan orang-orang nanti yang ada setelah kita, di depan kita, bahkan sampai kapanpun sepanjang zaman. Kemenangan Kristus Bapak Ibu adalah kemenangan kita semua. Apapun yang kita hadapi, ya, kekuatan-kekuatan dunia ini yang menindas, krisis yang melanda kehidupan kita, ketidakpastian hari esok, kesulitan dan tantangan itu telah ditaklukkan Bapak Ibu di bawah nama itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perhatikan janji Allah Bapak Ibu. Janji Allah, firman Tuhan mengatakan bagaimanakah mungkin Allah itu tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakannya kepada kita? Oleh karena itu, mari ya kita catat firman Tuhan ini. Kita ingat firman Tuhan ini, kita tanamkan dalam hati kita. Kita yakini dengan sungguh-sungguh, kita rasakan dengan sungguh-sungguh bahwa kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Sehingga kita bisa bersikap optimis Bapak Ibu di dalam menghadapi hari-hari kita. Supaya kita selalu positif, tidak mengasihan diri, tidak selalu merasa bahwa kita ini adalah korban dari kehidupan, tidak memposisikan diri kita ini sebagai orang yang paling malang, tetapi kita adalah pemenang.
Sekali lagi, kita adalah pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti akan sanggup bertahan untuk terus melangkah, sekalipun yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita harapkan, atau belum seperti apa yang kita harapkan. Karena kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kita di dalam kebangkitannya akan menjadi pemenang atas apapun situasi hidup kita, atas pertempuran diri kita. Tidak ada yang dapat menahan kuasa Kristus bekerja dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasanya bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasihkan, mari kita selalu hidup berpadanan dengan janji yang luar biasa ini, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selamat Paskah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman di hari Paskah ini. Kami mohon biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat masuk ke dalam hati kami. Kami boleh mengerti firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengimani firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami dengan langkah mantap pasti, dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami akan menjalani hari esok dengan baik, dengan antusias, dengan semangat Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tak henti-hentinya kita telah mendengar bahwa betapa hebat kuasa Allah kita, betapa mulia pengorbanannya, dan betapa besar kasih Tuhan pada kita. Ia mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, dan kemudian telah bangkit dan bertahta atas kerajaan surga. Mari kita rayakan sekali lagi kebangkitan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita rayakan kasih-Nya. Kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah dan bertahta.
Bapak Ibu dan Saudari, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita ikrarkan di hadapan Tuhan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkan dan tengadahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jalani hidup kita dengan penuh optimis, positif, melangkah dengan pasti bahwa kemenangan dan kebangkitannya menjadikan kita milik kekasih Allah, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Maka kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.